Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladzi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarju fi qai'ihi. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas yang Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menarik kembali pemberiannya, maka kata Nabi, kal kalbi yarju fi qai'ihi, seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang mendermakan hartanya itu perbuatan mulia. Kita berinfak itu perbuatan yang sangat mulia. Lebih mulia lagi kalau kita berinfak dalam kondisi kita masih kekurangan, itu memiliki nilai tambah. Kalau kita berinfak dalam kondisi kita sedang longgar, sedang ada kemampuan, kita punya uang, mungkin itu tidak banyak tantangan. Tetapi berinfak saat kita dalam kondisi terjepit, ini yang luar biasa. Kalau kita berinfak, bersedekah, jangan sampai ada terlintas di pikiran kita bahwa kalau kita berinfak, bersedekah, uang kita akan berkurang. Harta kita akan berkurang jumlahnya. Sepintas mungkin iya. Tapi secara hakiki justru orang yang banyak bersedekah itu akan ditambah hartanya. Maka ada ungkapan, pancinglah rizkimu dengan bersedekah. Artinya memancing rezeki dengan kita memperbanyak sedekah. Orang yang banyak bersedekah itu pasti oleh Allah akan diganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Jadi sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tidak selayaknya kita memiliki sifat yang namanya bakhil atau kikir, merasa sayang dengan harta yang kemudian kita pun tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Harta itu kan titipan dari Allah ya. Semua yang kita miliki, yang ada di rumah kita, itu semua titipan Allah, bukan milik kita yang sebenarnya. Mobil, rumah, harta, benda, kebun, perusahaan, semua itu milik Allah. Yang kemudian Allah nitip kepada kita. Orang yang tidak mau berderma, berarti dia enggak sadar bahwa sesungguhnya orang yang diberikan harta itu, diberikan rezeki itu, sesungguhnya dia dititipin oleh Allah. Nih, saya nitip rumah buat kamu, saya nitip kendaraan, saya nitip perusahaan, saya nitip kebun, saya nitip sawah. Tetapi titipan itu satu saat nanti akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita berinfak, bersedekah, sudah lupakan. Jangan sampai kita bersedekah diingat-ingat. Apalagi kita bersedekah kemudian diceritakan kepada orang lain. Apa manfaatnya? Kalau kita nggak hati-hati, bisa saja pahala sedekah kita hangus dengan kita bercerita kepada orang lain. Seolah-olah bahwa kita orang yang paling mampu untuk bersedekah. Seolah-olah kita orang yang paling dermawan di kampung ini. Apalagi dia sudah bersedekah, dia ambil lagi sedekahnya. Naudzubillah min dzalik. Niatnya apa? Kalau niatnya ingin berbagi lillahi ta'ala, sudah. Jangan sampai kita menunggu dibalas. Jangan sampai menunggu bahwa nanti pemberian kita nanti akan berbalas. Tidak usah kita mengharapkan balasan dari orang, tapi berharaplah kita kepada Allah. Ketika kita bersedekah, mungkin orang yang kita beri nggak akan mampu membalasnya, tapi Allah tidak buta. Allah melihat infak dan sedekah kita, dan Allah pula yang akan membalasnya. Jadi kata Nabi, orang yang memberi, berinfak, bersedekah, tetapi diminta kembali, kal kalbi yarju fi qai'ihi, seperti anjing yang muntah, kemudian muntahnya ditelan kembali, dijilat kembali. Ini kan memalukan dan menjijikkan. Nabi sampai mengibaratkan seekor anjing, bukan seekor ayam, bukan seekor kambing, bukan seekor sapi. Anjing, berarti menjijikkan sekali. Anjing yang memuntahkan muntahannya dan menelan kembali. Itu kan suatu yang menjijikan. Kalau kita ngelihat kan pasti muntah.
Artinya orang kalau sudah memberi, bersedekah, kemudian dia ungkit atau bahkan diambil lagi, itu kan menjijikkan. Sangat menjijikkan. Kalau sudah bersedekah, lupakan. Jangan mengharapkan akan dibalas pemberian kita ini. Mohon maaf nih, biasanya ya di kampung-kampung kita, mohon maaf sekali. Orang kalau mencalonkan diri sebagai kuwu, sebagai lurah biasanya, itu kan ketika dia menderma berbagi kepada orang kan tuh ada udang di balik batu. Dia datang ke masjid, memberikan sedekah berupa karpet. Dia datang ke masjid, ya, memberikan sedekah, dibelikan AC untuk masjid, alhamdulillah. Dibelikan kipas angin untuk masjid, alhamdulillah. Diperbaiki apa yang kurang, alhamdulillah. Tapi pertanyaan adalah niatnya apa? Ikhlas apa tidak? Jangan-jangan dia memberi bersedekah untuk masjid agar seluruh jamaah memilih dia. Saat dia mencalonkan sebagai kuwu, sebagai pejabat ini, pejabat itu, menjadi anggota legislatif, itu kan biasanya orang obral janji. Berlomba-lomba untuk memikat hati masyarakat. Berlomba-lomba memikat hati rakyat. Jalan diperbaiki. Saluran kot diperbaiki. Dengan uang pribadi dia. Tapi niatnya agar orang simpati kemudian memilih dia. Ini kan bukan bersedekah. Karena ada pamrih di belakang itu. Yang repot, yang kacau, bahkan lucu. Ketika dia mencalonkan anggota legislatif. Dia memberikan sedekah untuk masjid karpet misalkan. Begitu nggak jadi, diminta lagi karpetnya. Itu kan menjijikan sekali. Memalukan itu. Dia mencalonkan sebagai kuwu ya, kepala desa. Kemudian dia datang ke musola. Musolanya kebetulan tidak punya tempat wudhu. Dia bangun tuh tempat wudhu di musola itu. Begitu nggak jadi, dihancurin lagi tempat wudhu. Atau diminta lagi uangnya. Ini kan menjijikan. Apakah kasus ini ada? Ada, bahkan banyak. Ini dari awal sudah kita menerka. Kalau ada orang ya sudah memberi yang niatnya agar kita simpati memilih dia, jelas itu di luar keikhlasan dia. Bukan karena Allah, tapi ada pamrih di belakang itu. Oleh karena itu, hati-hatilah kita saat bersedekah. Memberikan kepada orang lain. Jangan pernah ada kita memberi kemudian mengharapkan pamrih di belakang itu. Jangan pernah kita berinfak kemudian berharap bahwa kelak nanti infak kita akan kembali. Itu kan namanya kita investasi. Ya bagus kalau niatnya untuk akhirat, investasi akhirat ya. Dia memberikan sumbangan untuk pesantren. Alhamdulillah. Tetapi kalau untuk modal utama dia mencalonkan diri sebagai ini namanya investasi dunia. Yang nilai pahalanya ya nol. Apalagi dia sudah menyumbang pesantren. Kemudian setelah nggak jadi, gagal dia mencalonkan diri. Gagal menjadi seorang pejabat tinggi, diminta lagi. Ya nggak usah mengasih kalau begitu sih ya. Tidak perlu memberi kalau seperti itu. Kalau sudah memberi ya lupakan. Jadi atau nggak jadi ya lupakan. Kalau memang dia jadi alhamdulillah. Kalau nggak jadi ya sudah, lupakan saja. Mungkin itu rezekinya masjid A, masjid B, itu rezekinya pesantren ini. Mungkin saya harusnya bersedekah. Gitu. Kalau nggak begini saya nggak akan mengeluarkan uang. Tapi dengan cara begini saya akan mengeluarkan uang. Niatkan karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, ya Allah akan memudahkan rencana kita. Karena apa? Sesungguhnya yang maha mengatur rencana, ya Allah. Rencana manusia buntu. Kita sekedar berencana. Tidak bisa menentukan berhasil atau tidaknya rencana kita. Yang menentukan berhasil atau gagalnya rencana kita yaitu Allah. Allah yang mengatur rencana untuk kita. Maka berbaik-baiklah dengan Allah. Ketika kita menyumbang, berinfak, bersedekah, niatkan karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, kita bersedekah, berinfak, tidak akan menjadi hal yang mubazir. Tidak akan sia-sia niatnya karena Allah. Pokoknya saya jadi pejabat atau tidak, saya jadi kuwu atau tidak, jadi kepala desa atau tidak, saya memberikan ini masjid ya 1 juta, 2 juta, atau misalkan saya buatkan sumur ya. Niatkan karena Allah. Kalau niatnya karena Allah tulus, maka dari hati akan kembalinya kepada hati. Dari hati akan sampai kepada hati. Kalau kita memberikannya karena kita ingin agar masyarakat kita makmur, memudahkan urusan mereka, Allah pun memudahkan kita.
Tapi kalau kita menyulitkan urusan orang, Allah pun akan menyulitkan urusan kita. Itu kuncinya ya. Kita mudahkan urusan orang, agar Allah pun memudahkan urusan kita. Kita ingin mencalonkan sebagai pejabat, mudahkan semua urusan orang, bantu mereka. Berikan servis yang memuaskan untuk masyarakat, untuk umat. Ikhlaskan karena Allah, agar Allah memudahkan rencana kita. Allah memudahkan visi misi kita. Allah mudahkan target kita. Tapi jangan lupakan Allah ya. Yang kita beri, yang kita infakkan, yang kita hadiahkan untuk masyarakat, niatkan yang utama karena Allah, agar Allah kemudian memberikan kemudahannya untuk kita.